Halo teman-teman. Setiap hari bersama kami, belajar sedikit lebih banyak pengetahuan. Sebelum situasi perang panas antara Rusia dan Ukraina, mari kita kesampingkan sementara pengetahuan lain untuk diikuti. Belum lama ini, Presiden Putin berbicara kepada media. Rusia selalu menganggap Ukraina sebagai tetangga yang ramah dan bersahabat. Dia juga menegaskan bahwa dia tidak berniat untuk menyerang negara ini. Namun, kenyataannya sekarang berbeda, dan Barat menyebut Putin sebagai munafik atau histeris. Mengapa Putin tiba-tiba membelokkan mobilnya untuk menyerang Ukraina? Mari kita cari tahu bersama. Pada 21 Februari 2022, Presiden Rusia Putin secara tak terduga mengakui kemerdekaan wilayah Donbas, yang meliputi Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk. Pada saat yang sama, ia mengumpulkan pasukan untuk ditarik ke sini untuk mengusir tentara Ukraina keluar dari daerah Donbas. Donbas dihuni oleh mayoritas etnis Rusia. Mereka memisahkan diri dari Ukraina pada 2014, setelah negara itu berputar ke barat. Sejak itu, mereka telah didukung oleh Moskow melawan Kiev. Konflik di sini telah menewaskan lebih dari 14.000 orang dalam 8 tahun terakhir. Sekarang jumlah korban telah meningkat saat Rusia menarik pasukan ke Donbas. Tidak hanya mengirim pasukan ke wilayah yang memisahkan diri, Presiden Putin juga mengumumkan di depan televisi negara ini. Rusia akan menghukum siapapun yang berani menghalangi rencana mereka. Mengapa dia mengakui independensi Donbas di tengah ketegangan seperti itu? Pertama, dalam beberapa tahun terakhir, negosiasi antara Rusia dan Barat tentang aksesi Ukraina ke NATO tidak membuahkan hasil. Setiap orang mempertahankan pandangannya sendiri, dan meningkatkan gerakan militer yang saling mengancam. Karena itu, Rusia ingin bertindak lebih tegas untuk mengubah situasi. Baru-baru ini, pada 25 Februari, Putin merilis sebuah video, menyerukan tentara Ukraina, melawan Presiden Zelensky. Orang yang digambarkan Putin sebagai neonazi. Dengan demikian menunjukkan bahwa niat Putin cukup jelas, dia ingin menggulingkan pemerintah Ukraina saat ini. Pengakuan kemerdekaan Putin untuk Donbas membuka jalan bagi Rusia untuk secara terbuka mengirim pasukan militer ke wilayah yang memisahkan diri itu. Sebelumnya, mereka hanya diam-diam memberikan dukungan militer. Dikatakan sebagai dukungan militer rahasia, tetapi seluruh dunia tahu. Masuknya pasukan di sini membantu tentara Rusia mengakses lebih dalam ke wilayah Ukraina dan meningkatkan tekanan, serta kemampuan untuk memobilisasi pasukan untuk membuat pengepungan. Kedua, menurut pakar militer Barat, Rusia sekarang sama sekali tidak berdaya untuk menarik Ukraina kembali ke pihaknya. Jadi mereka harus memperhitungkan solusi keamanan nasional yang baru. Jika serangan itu tidak menggulingkan pemerintah Ukraina, mereka akan mendukung Donbas untuk membuat negara penyangga baru. Peluang yang menguntungkan mungkin bahwa zona memisahkan diri akan lebih diperluas di sepanjang perbatasan. Saat ini, pasukan Rusia telah membanjiri Ukraina timur laut, dan tentara telah bergerak mendekati ibu kota Kiev. Menurut banyak sumber, di utara semenanjung Crimea di sepanjang Laut Hitam dan di wilayah Ukraina ada juga kehadiran militer Rusia. Ini menunjukkan bahwa Putin telah memperhitungkan perang dengan cukup hati-hati. Ini adalah area yang sangat sensitif bagi keamanan Moskow, terutama ketika Barat telah menyiapkan kapal perang dan baterai rudal untuk menembak. Rusia ingin lebih aman dalam pertahanan, serta mencegah serangan balik jika terjadi deklarasi perang oleh NATO. Saat ini, pulau-pulau di Laut Hitam dan seluruh wilayah berada di bawah kendali Moskow. Dengan demikian, invasi skala penuh resmi Rusia ke Ukraina telah dikonfirmasi, dan itu bertentangan dengan prediksi banyak pakar militer Eropa. Tidak ada yang mengira Putin akan mengabaikan kerusakan ekonomi jika dia memulai perang. Bahkan lebih sulit dipercaya bahwa Tuan Putin memiliki keinginan untuk mengikuti Amerika Serikat untuk mengubah pemerintahan di negara lain. Sebelumnya, meskipun NATO telah memperhitungkan kasus perang, skenarionya terutama berfokus pada kemungkinan bahwa Putin akan menyerang dengan cepat, disingkat menjadi pencegahan. Karena itu, hingga saat ini anggota NATO masih berbeda pendapat tentang cara menghadapi Rusia. Dan mereka tidak siap untuk memobilisasi kekuatan yang cukup besar untuk bertahan melawan Rusia. Tapi sekarang, 40.000 tentara NATO telah dikerahkan. Jika anggota NATO menulis, setuju untuk bergabung dalam perang untuk membantu Ukraina, maka hanya 2 hingga 3 hari dari sekarang, perang skala yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah akan terjadi.
Namun, kemungkinan ini tidak mungkin, karena Presiden AS telah menyatakan bahwa dia tidak berniat mengirim pasukan ke Ukraina. Tetapi pengiriman pasukan hanya untuk mempertahankan Eropa. Namun, sampai sekarang, kami tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Menurut sebuah pernyataan dari Kementerian Pertahanan Rusia, saat ini, mereka telah meluncurkan serangan dengan senjata presisi tinggi dan menetralisir pangkalan udara Ukraina. Dan sekarang setelah 3 minggu pertempuran, akhir pertempuran hampir diputuskan. Jika NATO terus tidak melakukan langkah lain, pasti pemerintahan Presiden Zelensky selesai. Di pihak Ukraina, bagaimanapun, Presiden Zelensky mengumumkan bahwa pasukan mereka masih menangkis serangan Rusia, dan meyakinkan rakyat untuk tenang. Menurut Menteri Pertahanan AS, ini baru tahap pembukaan. Karena sebagian besar tentara Putin belum melancarkan serangan skala penuh jauh ke Ukraina. Kami tidak tahu persis kebenarannya, dan saat ini tidak ada hasil yang signifikan setelah 3 kali kedua belah pihak duduk untuk berunding. Jadi mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menyaksikan dan menyukainya. Jika menurut Anda bermanfaat, beri kami suka, dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Selamat tinggal sampai jumpa lagi.